Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Anwar. Saya akan membahas mengenai chapter 11, yaitu Pricing with Market Power. Pada gambar 11.1, di sini ada kurva menangkap surplus konsumen. Jika sebuah perusahaan hanya dapat mengenakan satu harga untuk semua konsumennya, maka harga tersebut adalah P dan kuantitas yang diproduksi adalah Q. Idealnya, perusahaan ingin mengenakan harga yang lebih tinggi kepada konsumen yang bersedia membayar lebih dari P, sehingga menangkap sebagian surplus konsumen di wilayah A. Pada kurva permintaan, perusahaan juga ingin menjual kepada konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah daripada P. Namun jika hal tersebut tidak menyebabkan penurunan harga kepada konsumen lain. Dengan demikian, perusahaan juga menangkap sebagian surplus di wilayah B pada kurva permintaan. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu ada kurva keuntungan tambahan dari diskriminasi harga tingkat pertama karena perusahaan membebankan harga reservasi kepada setiap konsumen, maka akan menguntungkan untuk menambah output hingga Q. Ketika hanya satu harga P, yang dibebankan laba variabel perusahaan adalah area kurva pendapatan marginal dan biaya marginal. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, keuntungan ini meluas ke area antara kurva permintaan dan kurva biaya marginal. Kemudian gambar selanjutnya itu gambar diskriminasi harga tingkat pertama dalam pelayanan perusahaan. Biasanya tidak mengetahui harga reservasi setiap konsumen, tetapi terkadang harga reservasi dapat diidentifikasi secara kasar. Di sini ada 6 harga berbeda yang dikenakan. Perusahaan mendapat keuntungan yang lebih tinggi, tetapi beberapa konsumen juga dapat diuntungkan. Dengan harga P4, jumlah konsumen menjadi lebih sedikit. Konsumen yang sekarang membayar P5 dan P6 menikmati surplus. Kemudian gambar selanjutnya itu ada diskriminasi harga tingkat yang berbeda. Harga yang berbeda dikenakan untuk jumlah yang berbeda atau disebut dengan blok dari barang yang sama. Di sini ada 3 blok, itu blok 1, blok 2, dan blok 3 dengan harga yang sesuai, yaitu P1, P2, dan P3. Ada juga skala ekonomi dan biaya rata-rata dan biaya marginal menurun. Diskriminasi harga tingkat kedua kemudian dapat membuat konsumen menjadi lebih baik dengan memperluas output dan menurunkan biaya. Selanjutnya itu kurva 11.5, diskriminasi harga derajat tingkat konsumen. Dibagi menjadi 2 kelompok dengan kurva permintaan yang terpisah untuk masing-masing kelompok. Harga dan jumlah yang optimal sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal dari masing-masing kelompok sama dan sama dengan biaya marginal. Di mana di kelompok 1 itu dengan kurva permintaan D1 dengan kurva permintaan D1 dikarenakan biaya P1, dan kelompok 2 dengan kurva permintaan yang elastis D2 dikenakan biaya P2 yang lebih rendah. Biaya marginal tergantung pada jumlah total yang diproduksi QT. Perhatikan pada gambar di sini Q1 dan Q2 dipilih sedemikian rupa sehingga MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Kemudian gambar selanjutnya yaitu tidak ada penjual ke pasar yang lebih kecil. Bahkan jika diskriminasi harga tingkat 3 dapat dilakukan, mungkin tidak ada gunanya menjual ke kedua kelompok konsumen jika biaya marginal meningkat. Di sini kelompok konsumen pertama dengan permintaan D1
dengan permintaan D1 tidak bersedia membayar mahal untuk produk tersebut. Tidak menguntungkan untuk menjual kepada mereka karena harganya harus terlalu rendah untuk mengimbangi kenaikan biaya marginal yang terjadi. Kemudian gambar selanjutnya yaitu diskriminasi harga antar waktu konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok. Dengan mengubah harga dari waktu ke waktu, pada awalnya harga ditetapkan tinggi. Eh, Perusahaan menangkap surplus dari konsumen yang memiliki permintaan tinggi terhadap barang tersebut dan tidak mau menunggu untuk membelinya. Kemudian harga diturunkan untuk menarik pasar massal. Selanjutnya itu ada kurva penetapan harga pada saat puncak permintaan terhadap beberapa barang dan jasa meningkat tajam selama sewaktu-waktu tertentu dalam 1 hari atau 1 tahun. Menetapkan harga yang lebih tinggi P1 selama periode puncak akan lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada menetapkan harga tunggal setiap saat. Hal ini juga lebih efisien karena biaya marginal lebih tinggi selama periode puncak. Selanjutnya itu ada gambar tarif 2 bagian dengan satu konsumen memiliki kurva permintaan D. Perusahaan memaksimalkan laba dengan menetapkan biaya penggunaan P dengan biaya marginal dan biaya masuk T sama dengan seluruh surplus konsumen. Gambar selanjutnya yaitu tarif 2 bagian dengan 2 konsumen biaya penggunaan yang memaksimalkan keuntungan P akan melebihi biaya marginal. Biaya masuk T sama dengan surplus konsumen dengan permintaan yang lebih kecil. Kemudian gambar selanjutnya yaitu keuntungan total mengenai tarif 2 bagian dengan banyak konsumen yang berbeda. Di sini keuntungan total P adalah jumlah keuntungan dari biaya masuk PA dan keuntungan dari penjualan PS. Baik PA maupun PS bergantung pada T. Biaya masuk oleh karena itu P sama dengan PA tambah PE sama dengan N dikali T ditambah P dikurang MC Q dikali N. Kemudian pada gambar selanjutnya itu ada harga reservasi R1 dan R2. Untuk 2 barang diperlihatkan untuk 3 konsumen yang diberi label A, label B, dan label C. Konsumen A bersedia membayar hingga 3,25 dolar dan untuk barang satu dan hingga 6 dolar untuk barang kedua. Selanjutnya pada gambar kurva keputusan konsumsi. Ketika barang dipasarkan secara terpisah, maka harga pemesanan konsumen di wilayah 1 melebihi harga P1 dan P2 untuk kedua barang tersebut, sehingga konsumen ini membeli kedua barang tersebut, kemudian di wilayah 2 dan 4 hanya membeli salah satu barang dan konsumen di wilayah tidak membeli kedua barang tersebut. Selanjutnya itu ada kurva keputusan konsumsi. Ketika produk dibundel konsumen membandingkan jumlah harga reservasi mereka R1 ditambah R2 dengan harga bundel PB, mereka membeli bundel hanya jika R1 tambah R2 paling tidak sama dengan PB. Kemudian gambar selanjutnya itu harga reservasi pada A. Karena tingkat permintaan berkorelasi positif sempurna, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dengan melakukan bundling. Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sama dengan menjual barang secara terpisah. Di sini pada kurva B, permintaan berkorelasi negatif sempurna. Bundling adalah strategi yang ideal, semua surplus konsumen dapat diekstraksi. Kemudian pada gambar berikutnya itu ada kurva contoh film konsumen A dan B. Adalah 2 bioskop. Diagram menunjukkan harga reservasi mereka untuk film Gone with the Wind and Getting Gertis Garter. Karena permintaan berkorelasi negatif, maka bundling membayar. Kemudian gambar selanjutnya itu ada bundling campuran.
versus bundling murni. Dengan biaya marginal yang positif, bundling campuran mungkin akan lebih menguntungkan daripada bundling murni, di mana konsumen A memiliki harga pemesanan untuk satu barang yang berada di bawah biaya marginal C1 dan konsumen D memiliki harga pemesanan untuk barang dua yang berada di bawah biaya marginal C2. Dengan bundling campuran, konsumen A terdorong untuk hanya membeli barang dua dan konsumen D terdorong untuk hanya membeli barang satu, sehingga akan mengurangi biaya perusahaan. Gambar selanjutnya yaitu mengenai bundling campuran dengan biaya marginal nol. Jika biaya marginal nol dan jika permintaan konsumen tidak berkorelasi negatif secara sempurna, bundling campuran masih lebih menguntungkan daripada bundling murni. Dalam contoh ini konsumen D dan C bersedia membayar $20 lebih mahal untuk bundle tersebut dibandingkan dengan konsumen A dan D. Dengan bundling murni, harga bundel tersebut adalah $10. Dengan bundling campuran, harga bundel dapat dinaikkan menjadi $120. Dan konsumen A dan D masih dapat dikenakan biaya $90 untuk satu barang. Kemudian gambar selanjutnya itu bahan campuran dalam perakiraan titik-titik. Pada gambar ini adalah perkiraan harga reservasi untuk sampel konsumen yang representatif. Perusahaan pertama-tama dapat memilih harga untuk bundel PB sedemikian rupa sehingga garis diagonal yang menghubungkan harga-harga ini melewati kira-kira tengah-tengah titik-titik tersebut. Perusahaan kemudian dapat mencoba harga individual P1 dan P2. Dengan adanya P1 dan P2 dan PB, keuntungan dapat dihitung untuk sampel konsumen ini. Selanjutnya itu gambar terakhir, di mana dampak dari iklan AR dan MR adalah pendapatan rata-rata dan marginal ketika perusahaan tidak mengiklankan, dan AC dan MC adalah biaya rata-rata dan marginal. Perusahaan memproduksi Q0 dan menerima harga P0. Keuntungan total P0 diberikan oleh persegi panjang yang diarsir abu-abu ini. Kemudian jika perusahaan mengiklankan, kurva pendapatan rata-rata dan marginalnya bergeser ke kanan. Biaya rata-rata naik menjadi AC9, tetapi biaya marginal tetap sama. Perusahaan sekarang memproduksi Q1 di mana MR sama dengan MC dan menerima harga P1. Keuntungan totalnya yaitu P1 sekarang menjadi lebih besar. Baiklah, itulah tadi hasil pembahasan dari materi bab 11. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.